Apa kabar adik-adik para pelajar di seluruh Nusantara? Semoga saja kakak jumpai dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita berjumpa lagi dalam video pembahasan soal UN SMP mata pelajaran matematika. Ini adalah video keempat dari pembahasan UN Matematika SMP. Pada bagian ini kita akan membahas mengenai himpunan. Sebelum membahas soal, kita akan mengulang kembali beberapa teori yang berhubungan dengan himpunan. Yang pertama, pengertian himpunan. Apa itu himpunan? Ayo, ada yang masih ingat? Ya, himpunan itu adalah kumpulan benda atau objek yang jelas syarat keanggotaannya. Jadi ada dua hal di sini, kumpulan benda atau objek. Lalu yang kedua, jelas syarat keanggotaannya. Misalnya, kumpulan siswa di kelas 3A yang memakai kacamata. Nah, jelas syaratnya harus memakai kacamata dan siswa kelas 3A. Begitu misalnya. Tetapi misalkan seperti ini, kumpulan bunga yang berwarna indah. Nah, itu tidak dapat dimasukkan sebagai himpunan karena syaratnya belum jelas. Bunga yang warna indah itu yang seperti apa? Lagi pula, indah menurut seseorang belum tentu indah menurut orang lain. Jadi, kalau syaratnya belum jelas, maka itu tidak dapat dikatakan sebagai himpunan. Agar dapat dikatakan sebagai himpunan, maka syarat keanggotaannya itu harus jelas. Kita beri contoh di sini. A sama dengan himpunan bilangan prima kurang dari 10. Nah, untuk menyatakan kata himpunan dalam penulisan notasi, kita menggunakan kurung kurawal. Jadi kalau diapit kurung kurawal begini, ini artinya himpunan. Himpunan A ini katanya adalah himpunan bilangan prima kurang dari 10. Himpunan A ini didefinisikan dengan kata-kata atau berupa kalimat, yaitu bilangan prima kurang dari 10. Nah, dari kalimat ini kita tahu bahwa bilangan prima kurang dari 10 itu apa aja? Mulai dari mulai dari 2. Setelah 2, 3, 5, dan 7. Iya, betul sekali. Nah, misalkan kita punya 5. 5 adalah anggota dari A. Artinya 5 ini adalah anggota dari himpunan A ini, yang yaitu bilangan prima kurang dari 10. Nah, secara notasi kita menuliskan bahwa 5 elemen A. Tanda ini yang seperti huruf E ini dibacanya elemen. 5 elemen A. Artinya 5 ini adalah anggota dari himpunan A. Kemudian 6, apakah 6 anggota dari himpunan A ini? Apakah 6 ini bilangan prima kurang dari 10? 6 bukan anggota dari A. Dalam notasi kita akan menuliskannya seperti ini. 6 bukan elemen A. Ya, elemen dicoret ini dibacanya bukan elemen. Begitu. Itu masalah notasi elemen dan bukan elemen. Kemudian, selain dengan menggunakan kata-kata atau kalimat seperti ini, himpunan A juga dapat ditulis dengan cara lain. Yang pertama, ditulisnya seperti ini. Cara membacanya, A sama dengan himpunan X sedemikian sehingga X kurang dari 10, X bilangan prima. Kemudian cara lain untuk menuliskan himpunan A adalah sebagai berikut. A sama dengan himpunan 2, 3, 5, 7. Nah, yang pertama ini, yang ada XX-nya sedemikian ini disebut dengan istilah notasi pembentuk himpunan. Sedangkan yang bawah ini, yang menuliskan langsung anggota-anggotanya, itu disebut dengan cara mencacah anggota. Kemudian kita akan membicarakan himpunan bagian. Apakah itu himpunan bagian? Himpunan B
Disebut himpunan bagian dari himpunan A jika setiap anggota B merupakan anggota A. Atau dengan kata lain, himpunan bagian itu adalah himpunan yang sebagian atau seluruh anggotanya diambil dari himpunan lain. Misalnya himpunan B disebut himpunan bagian dari A, itu berarti anggota himpunan B sebagian atau seluruhnya diambil dari A. Nah, penulisan notasi himpunan bagian seperti ini. Jika B adalah himpunan bagian dari A, maka dituliskan B himpunan bagian dari A seperti ini, seperti huruf C. Kemudian, misalkan banyak anggota himpunan A itu adalah N, maka banyaknya himpunan bagian dari A itu adalah 2 pangkat N. Jadi, kalau seandainya himpunan A memiliki sebanyak N anggota, maka kita akan bisa membuat beberapa himpunan bagian. Jumlah himpunan bagian yang kita buat ini itu diberikan oleh rumus ini, 2 pangkat N. Berikutnya, diagram Venn. Diagram Venn ini merupakan cara untuk menggambarkan himpunan. Himpunan semesta digambar dengan segi 4. Himpunan semesta adalah himpunan terbesar yang mencakup semua himpunan yang dibicarakan. Jadi boleh dikatakan himpunan semesta ini adalah himpunan yang levelnya paling tinggi dari yang sedang dibicarakan. Sementara himpunan-himpunan lain yang berada di dalam himpunan semesta itu adalah himpunan bagian dari himpunan semesta itu. Himpunan bagian dari himpunan semesta yang dibicarakan itu digambar dengan menggunakan lingkaran atau elips. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi yang kotak segi 4 ini adalah himpunan yang dibicarakan atau himpunan semesta. Di pojok kiri atas seperti ini dibuat segi 4 kecil dan diberi huruf S. Nah, kemudian bagian-bagian dari himpunan semesta yang dibicarakan itu kita gambarkan di dalamnya menggunakan elips atau lingkaran dan diberi nama begitu. Seperti ini contohnya, ini adalah himpunan A. Kemudian bisa saja ada himpunan-himpunan lain di sebelahnya. Seperti contohnya ini himpunan B. Bentuknya tidak harus seperti ini, bisa saja saling tumpang tindih. Bisa juga satunya berada di dalam yang lain. Ya, tergantung bagaimana himpunan yang dibicarakan. A dan B itu merupakan himpunan bagian dari semesta karena A dan B ini berada di dalam himpunan semesta. Kemudian operasi 2 himpunan. Di SMP kita hanya membicarakan 2 himpunan. Kalau di SMA mungkin 3 atau 4 himpunan. Operasi 2 himpunan yang pertama adalah irisan. Irisan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya menjadi anggota A dan menjadi anggota B. Jadi irisan A dan B itu adalah bagian dari A dan B yang sama. Anggota A yang juga ada di B. Mari kita beri contoh. Misal A sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 6, 12. Ayo, ada yang bisa mendefinisikan ini himpunan apa? Dilihat dari angka-angkanya. Ya, benar sekali, ini adalah himpunan faktor dari 12. Jadi faktor dari 12 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kemudian misalnya lagi B adalah himpunan 2, 3, 5, 7, 11, 13. Ada lagi? Ada yang tahu ini himpunan apa? Benar, ini adalah himpunan bilangan prima di bawah 14. Kemudian misalnya kita ditanya A irisan B. Nah, A irisan B itu adalah bagian dari A yang juga ada di B, yaitu 2 dan 3. Jadi A irisan B dalam hal ini adalah 2 dan 3. Kemudian kalau kita menggambar diagram Venn, nah ini himpunan A, kita tuliskan dulu semua anggota himpunan A. Dalam menuliskan anggota himpunan di diagram Venn, kita beri tanda dia berupa titik besar atau yang disebut dengan noktah. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 6, 12,
12. Ini adalah himpunan A, sesuai dengan yang di sebelah kiri ini. Kemudian kita akan menggambarkan himpunan B. Nah, himpunan B itu seperti ini. Karena B juga memiliki elemen 2 dan 3, maka 2 dan 3 ini sudah termasuk langsung dalam himpunan B ini. Kita tinggal menuliskan sisanya di luarnya. 5, 7, 11, dan 13. Nah, seperti ini gambar diagram Venn-nya. Yang tumpang tindih ini, di tengah ini, inilah yang merupakan A irisan B. Jadi 2 dan 3 ini termasuk sebagai elemen dari A, dia juga adalah elemen dari B. Sehingga A irisan B itu terdiri dari 2 dan 3. Kemudian kalau kita gambarkan hanya sebagai daerah saja, maka kita bisa lihat ini diagram Venn yang lebih kecil yang di bawahnya ini, daerah yang diarsir ini mewakili A irisan B. Operasi yang kedua yaitu gabungan atau union. Gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota A atau anggota B. Jadi gampangnya gabungan himpunan itu adalah himpunan yang anggota-anggotanya diambil dari kedua belah himpunan baik A maupun B. Kemudian anggota yang sama hanya ditulis satu kali saja. Misalkan seperti ini. Ini adalah himpunan yang tadi. A adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 6, 12. B adalah himpunan 2, 3, 5, 7, 11, 13. Maka A gabungan B adalah himpunan. Ya, ini kita bisa lihat bahwa anggota A gabungan B ini adalah ya bilangan-bilangan. Kalau tidak ada di A, ya dia pasti ada di B, begitu. 1 itu ada di A, 2 ada di A maupun di B, ditulis sekali saja. Demikian pula 3 itu ada di A dan B, itu ditulis sekali. 4 ada di A, ditulis. 5 ada di B, dan seterusnya. Gampangnya begini saja. Kalau ditanya gabungan antara A dan B, maka tuliskan dulu semua anggota himpunan A, kemudian ditambah dengan himpunan B yang tadinya belum tertulis gitu ya. Kalau himpunan B nya tadi sudah ditulis, ya nggak usah ditulis lagi. Nah, itulah anggota dari A union B. Kemudian kalau kita gambarkan diagram Venn-nya, ini yang tadi yang menggambarkan gabungan A dan B itu adalah keseluruhannya ini yang ada di dalam lingkaran baik A maupun B, keseluruhan isinya ini adalah A union B atau A gabungan B. Nah, kalau kita gambar sebagai daerah saja, ini kita bisa lihat diagram Venn yang lebih kecil ini, daerah yang diarsir inilah yang mewakili dari A union B atau A gabungan B. Operasi berikutnya adalah selisih atau minus. Selisih atau difference himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya semua anggota dari A tetapi bukan anggota dari B. Misalnya, ini adalah masih himpunan yang tadi. A adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. B adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13. Maka A kurang B ini maksudnya adalah anggota A tetapi tidak boleh ada di B. Yang manakah itu? Iya, jadi anggota A yang ada di B kan 2 dan 3. Berarti A kurang B itu ya anggota A dipotong 2 dan 3 itu. Sehingga jadinya adalah 1, 4, 6, 12. Atau boleh juga kalian bilang bahwa anggota A dikurangi dengan irisannya, begitu. Nah, kalau diagram Venn-nya kita gambar ini sama seperti tadi, maka bagian yang mewakili A kurang B itu adalah yang ini. Bagian sebelah sini yaitu 1, 4, 6, 12 ini. Atau kalau kita gambarkan diagram Venn hanya untuk melihat daerahnya saja, maka daerah yang diarsir inilah yang mewakili A minus B. Keempat, itu ada komplement. Komplement dari A atau ditulis A pangkat C atau A aksen adalah himpunan yang anggotanya bukan anggota dari A, tetapi masih dalam semesta pembicaraan. Jadi, komplement itu artinya selain A, begitu ya, tetapi masih dalam semesta pembicaraan.
Nah, A komplement itu bisa dilambangkan dengan A pangkat C begini, bisa juga dengan A aksen. Nah, dalam hal ini yang akan kita pakai adalah A pangkat C seperti ini. Kita baca A komplement. Misalkan semesta pembicaraannya adalah S sama dengan himpunan bilangan asli kurang dari 14. Ayo, yang mana namanya bilangan asli? Ya, bilangan asli adalah bilangan mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya yang bulat-bulat ya. Tapi mulainya dari 1. Karena ini kurang dari 14, maka ya dari 1, 2, 3 sampai 13. Kemudian misalkan juga A adalah himpunan demikian, ini adalah sama yang seperti tadi. Dan B juga himpunan demikian. Yang ditanya adalah A komplement. A komplement itu berarti selain anggota A ini, tetapi masih ada di semesta pembicaraan. Kita mulai saja. Semesta pembicaraan kita kan bilangan asli kurang dari 14, mulai dari 1. 1, 2, 3, 4. Nah, itu ada di A, berarti itu bukan masuk anggota yang kita bicarakan ini A komplement itu, karena dia ada di A. Selain ini, selain yang ada di A, berarti mulai dari 5. 6 ada di A, berarti berikutnya adalah 7. 8, 9, 10, 11. Ini baru 12 ada di A lagi. Baru sisanya adalah 13. Jadi ini adalah bilangan-bilangan yang masih ada dalam semesta pembicaraan tetapi tidak ada di A. Itulah pengertian dari A komplement. Nah, kalau kita gambarkan dalam bentuk diagram Venn, ini kan A ini adalah yang ini nih, elips ini nih. Sehingga yang merupakan A komplement itu ya yang di sebelah kanannya ini dan yang di luar ini. Sebelah kanan ini mewakili daerah yang paling luar. Ya, itu adalah A komplement. Atau kalau kita gambarkan hanya dalam bentuk daerahnya saja, kita perhatikan diagram Venn yang lebih kecil ini, ya ini A, maka daerah di luar A ini yang diarsir ini adalah A komplement. Yang terakhir dari ringkasan materi ini adalah ada yang namanya the cardinality of the union. Jadi the cardinality of the union ini membicarakan mengenai jumlah anggota himpunan dan operasi yang melibatkannya. Jika NA dan NB masing-masing menyatakan jumlah anggota himpunan A dan himpunan B, maka ini adalah yang pertama, N dari A union B atau jumlah anggota dari A union B itu sama dengan NA tambah NB masih dikurangi lagi dengan NA irisan B. Jadi berapakah jumlah dari A union B? Tidak bisa kita hanya menjumlahkan NA plus NB. Kenapa? Karena kalau ada irisannya, maka dia akan dihitung 2 kali. Sehingga untuk memperoleh jumlah anggota dari A union B itu, kita masih harus menguranginya dengan jumlah anggota A irisan B. Seperti ini. Ini akan jelas nanti kalau kita gunakan untuk menjawab soal. Berikutnya, NA kurang B itu sama saja dengan NA dikurangi dengan N irisannya. Tadi sudah kita singgung di depannya. Berikutnya ini sama dengan yang nomor 2 ini NB dikurangi A. Ya, ini sama saja dengan anggota B dikurangi irisannya juga gitu ya. Jadi kalau A kurang B, maka patokannya adalah NA ini dikurangi irisannya. Lalu kalau B kurang A, itu berarti patokannya adalah B dikurangi juga dengan irisannya. Nah, yang keempat itu ada NS. Ini anggota total gitu ya, jumlah anggota total dari semesta pembicaraan sama saja dengan anggota dari gabungan A dan B ditambah dengan yang bukan gabungan A dan B. Untuk lebih jelasnya, mari kita mulai membahas soal. Soal pertama, diketahui himpunan S, ini himpunan semestanya, yaitu himpunan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 10. Jadi ini adalah himpunan bilangan asli sampai 10, atau 10 bilangan asli yang pertama. A sama dengan 1, 3, 5, 7, 9. Nah, ini adalah bilangan ganjil, 5 bilangan ganjil yang pertama. Kemudian B, 2, 3, 5, 7. Ini adalah bilangan prima, 4 bilangan prima yang pertama. Lalu yang ditanyakan, hasil dari A irisan B komplement adalah. Nah, ini pilihannya. Silakan kalian kalau mau coba dulu sendiri, ambil kertas dan pensilnya lalu dicoret-coret. Baiklah, mari kita bahas satu persatu.
Nah, kita tulis kembali yang diketahui. Ya, ini kita tulis dengan lengkap himpunan semestanya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Kita tulis ulang lagi A dan B. Kemudian kita mulai dari A irisan B. A irisan B itu artinya ada di A dan juga ada di B. Sehingga A irisan B itu terdiri dari, ya ini, ada di A dan ada di B. 3, 5, 7. Kelihatan dengan jelas ya, 3, 5, 7. Nah, kemudian A irisan B komplement itu berarti anggota S tetapi bukan A irisan B. Artinya anggota S ini dipotong dengan A irisan B ini, sehingga ya kita tinggal menuliskan anggota S ini hanya saja yang ada di sini 3, 5, 7 ini dihilangkan, sehingga jadinya adalah 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10. Dengan demikian jawaban yang benar adalah pilihan D. Soal kedua, diketahui himpunan S BERSATULOHKI, A BERSIH, B SEHAT. Ya, itu bisa dibaca lah ya sebenarnya ya. Nah, kemudian hasil dari A union B komplement adalah, nah, ini pilihannya. Silakan, tadi kalian sudah diberikan contoh satu, pasti ini bisa mengerjakan sendiri. Silakan dicoba dulu. Baiklah, mari kita bahas. Kita tulis lagi himpunannya diketahui. Kemudian karena sekarang ditanyakan adalah A union B gabungan, berarti kita gabung nih anggota A dan B. Sehingga ini jadinya huruf B. E-nya ada 2, kita tulis 1 kali. R, S-nya ada 2, kita tulis sekali juga. Kemudian ada I, ada H, ada A, dan T. Atau kita tulis dulu anggota himpunan A, begitu ya. Yang bisa dibaca bersih ini, bersih begitu. Lalu cari yang belum ada, yang belum tertulis tapi ada di B begitu. Nah, S kan sudah, E sudah, H sudah, jadi tinggal A dan T, sehingga jadinya bersihat begitu ya. Kemudian A union B komplement, ya ini adalah anggota S yang bukan A union B. Kita lihat dahulu anggota dari S. Nah, kemudian bandingkan dengan A union B ini. Jadi yang tidak ada di A union B ini, yang ada di S ini itu adalah U, L, O, dan K. Sehingga jawaban yang benar adalah pilihan A. Soal ketiga, dalam suatu kelas yang terdiri dari 50 orang siswa, diketahui 32 anak suka menonton drama Korea dan 28 anak suka menonton film Marvel. Jika ternyata 10 anak tidak suka nonton keduanya, maka jumlah anak yang suka nonton drama Korea dan juga film Marvel adalah. Nah, ini pilihannya. Silakan dicoba terlebih dahulu. Pause video ini. Mari kita bahas. Pertama kita misalkan dulu A ini adalah himpunan siswa yang suka nonton drama Korea. Kemudian B adalah himpunan siswa yang suka nonton film Marvel. Dari keterangan dalam soal kita bisa ketahui bahwa NS ini yang menjadi semesta pembicaraan di sini adalah ya anak satu kelas itu, yang NS-nya sebesar 50 ini. Kemudian NA ini adalah jumlah yang suka nonton drama Korea, itu ada 32. NB yang suka nonton film Marvel itu ada 28. Nah, kemudian yang 10 anak ini katanya tidak suka nonton keduanya. Tidak suka loh ya. Berarti ini adalah N dari A gabungan B tapi komplement, yang tidak suka menonton drama Korea maupun Marvel gitu ya. Ini ada berapa? 10. A irisan B ini berarti yang suka nonton drama Korea dan film Marvel. Nah, ini yang ditanyakan. Bagaimana cara menghitungnya? Ini tadi kita sudah menampilkan rumus the cardinality of the union itu ya. Jadi NS itu sama dengan NaUB tambah NaUB komplement. Jadi yang merupakan gabungan ditambah yang bukan dari gabungan itu, yaitu seluruhnya berarti kan ya.
kita masukkan nilai-nilai yang diketahui. NS 50 gitu. Kemudian yang ini A union B itu belum tahu begitu. Kemudian di sini A union B komplement ini adalah 10. Sehingga dari sini saja kita dapat bahwa A union B itu adalah 50 min 10, yaitu 40. Kemudian A union B ini kita pecah lagi sesuai dengan rumus yang juga kita sudah tampilkan sebelumnya. Nah, rumus dari A union B itu sama dengan NA tambah NB masih dikurangi dengan irisannya, begitu. Lalu kita masukkan juga nilai-nilai yang sudah diketahui. Nah, ini ada di sini tadi. 32 tambah 28 dikurangi. Nah, yang ini yang ditanyakan kita misalkan X. Nah, ini X-nya kita pindahkan sebelah kiri, kemudian 40-nya kita pindahkan sebelah kanan menjadi minus 40. Sehingga jadinya X sama dengan ya 32 plus 28 dikurangi 40. Jadi berapa? Ya, ini 60 dikurangi 40, X-nya jadi 20. Apakah ini X yang ditanyakan? Nah, ya, ini X yang ditanyakan karena ini adalah N dari A irisan B, itu yang ditanyakan. Sehingga jawabannya adalah pilihan C, 20 orang. Soal keempat. Hasil wawancara dari 40 orang pembaca majalah diketahui 5 orang suka membaca majalah tentang politik dan olahraga. 9 orang tidak menyukai keduanya. Banyak pembaca yang menyukai majalah olahraga sama dengan 2 kali banyak pembaca yang menyukai majalah politik. Banyak pembaca yang menyukai majalah politik adalah. Nah, ini pilihannya. Silakan kalian coba berdasarkan contoh yang tadi sudah ditampilkan. Baik, mari kita bahas. Sama seperti tadi gitu ya. Kita misalkan A ini apa sekarang ya? Yang suka majalah politik begitu ya. Lalu yang B adalah yang suka majalah olahraga. Kemudian NS ini adalah yang diwawancara. Itu berapa NS-nya? 40. Nah, kemudian ini mari kita cek dulu yang diketahui ini apa sebenarnya. 5 orang suka membaca majalah politik dan olahraga. Jadi ini 5 orang suka dua-duanya. Jadi ini adalah irisannya. Nah, NA irisan B itu adalah 5. Kemudian 9 orang tidak menyukai keduanya, tidak suka kedua-duanya, berarti ini ada di luarnya. Ini adalah N dari A gabungan B komplement. Jadi yang tidak suka baik politik maupun olahraga. Itu ada berapa? 9. Nah, kemudian NA di sini tidak diketahui, NB juga tidak diketahui. Maka kita misalkan saja terlebih dahulu. Misal NA sama dengan X. Nah, lalu kita baca lagi dari soal. Banyak pembaca yang menyukai majalah olahraga. Yang olahraga ini adalah yang B, begitu berarti NB gitu. Sama dengan 2 kali banyak pembaca yang menyukai majalah politik, berarti 2 kali NA ini atau 2 kali X atau 2X. Dari rumus the cardinality of the union itu tadi kita juga sudah bahas. NS sama dengan NA gabungan B tambah NA gabungan B komplement. NS-nya masukkan 40, NA gabungan B ini kita akan cari, dan yang ini ada di soal. NA gabungan B komplement itu 9, sehingga jadinya demikian. Nah, dari sini kita dapat NA gabungan B adalah 40 kurang 9 atau 31. Nah, NA gabungan B ini kita pecah lagi sama seperti yang soal nomor 3 tadi. Jadinya adalah NA tambah NB dikurangi irisannya, begitu ya. Baru kita ganti, NA itu kita ganti dengan X, NB itu 2X. Lalu NA irisan B itu ada di soal tadi diketahui, yaitu 5. Dari sini kita hitung, jadi X tambah 2X itu jadi 3X. Ini min 5-nya kita bawa ke kiri menjadi plus 5, begitu ya. Jadi sehingga jadinya ini 3X sama dengan, ini kalau dipindah ke kiri jadinya 36. Sehingga X jadinya berapa? Iya, 12. Dan yang benar adalah pilihan C, 12 orang. Baiklah, demikian adik-adik pembahasan soal-soal UN tentang himpunan. Kalau ada yang belum mengerti atau misalnya ada soal lain yang ingin ditanyakan, silakan tinggalkan komentar di bawah video ini. Dan kalau kalian merasa
postingan ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga kita semua dikaruniai kesehatan dan umur panjang. Sampai jumpa.